Sebenarnya lebih ke secara umum, cuma apa namanya, ya nanti saya akan kasih contoh untuk sistem yang membutuhkan kendali. Ya. Jadi kalau misalkan kita lihat secara umum, ya untuk sistem kendali yang konvensional itu adalah seperti ini. Itu ada input, ya, lalu ada apa namanya pengurangan dari apa yang jadi set point dengan output yang diukur dengan sensor. Dalam kasus ini adalah feedback element. Lalu kita bisa menggunakan pengendali atau controller yang bermacam-macam, beraneka ragam. Bisa pakai PID, ASI, pakai MPC. Kalau mungkin konfigurasi yang lainnya butuh feed forward, tapi intinya ya kita membandingkan hasil pengukuran dengan set point dan kita ingin memanipulasi atau melakukan adjustment terhadap error sehingga nilai outputnya sesuai dengan apa yang kita inginkan dalam waktu secepat mungkin dengan error sekecil mungkin, tidak ada overshoot dan juga menghasilkan kestabilan. Yaitu adalah sistem kendali konvensional. Apakah ini ketinggalan zaman? Enggak. Kenapa? Karena kita akan menggunakan ini terus, ya. Tapi masalahnya atau tantangannya adalah di masa mendatang, di mana sistem semakin kompleks dan terlalu banyak yang harus diatur, itu bisa jadi membutuhkan semacam pengontrolan yang sedikit sophisticated. Bisa seperti itu. Nah, zaman mendatang itu kita semakin terintegrasi dengan AI atau artificial intelligence, terintegrasi juga dengan sistem machine learning, mesin yang bisa belajar, dan salah satu metode atau algoritma yang sering digunakan pada machine learning yaitu deep learning. Sebenarnya kalau ditanya apa sih deep learning itu, mungkin kita harus belajar dari neural network, ya, neural network atau jaringan saraf tiruan. Karena apa? Karena dasar dari deep learning itu adalah jaringan saraf tiruan. Ya, dan kenapa baru berkembang sekarang deep learning? Karena ya zaman sekarang itu data sudah begitu mudah untuk diakses, diperoleh dengan ya source big data yang di mana-mana ada, di internet itu ada, ya. Dan juga karena kecepatan prosesor yang juga semakin canggih, sehingga walaupun apa namanya orang-orang itu kepikiran tentang deep learning dari zaman dulu, tetapi baru sekarang bisa mengaplikasikannya karena data yang banyak tadi yang bisa kita peroleh dari manapun, serta kecepatan komputer. Deep learning ini juga ada banyak macam ya. Yang kita bahas di sini adalah deep reinforcement learning. Sebenarnya itu adalah gabungan dari reinforcement learning dan deep learning. Sementara metode lainnya itu ada apa namanya pakai convolutional neural network, terus ada sequential juga. Kalau yang sequential itu kita bisa melakukan apa namanya pembelajaran dari urutan. Jadi ya kita bisa memprediksi ucapan atau urutan dari perkataan verbal seseorang. Ya, tetapi yang paling beririsan dengan sistem kendali secara umum ya, dari bagian-bagian deep learning tadi yaitu adalah deep reinforcement learning. Ya, reinforcement kayak memberikan semacam paksaan. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa reinforcement learning itu adalah gabungan dari subdisiplin ilmu yang banyak, ya ada neuroscience jelas karena kita base-nya adalah neural network, computer, engineering, matematik, ada juga psikologi. Ini mungkin yang agak membedakan dari lain,
Karena nanti kita akan bicara reward itu hubungannya dengan psikologi. Ekonomi, ya itu juga hubungannya dengan reward tadi. Ya, itu adalah cabang-cabang ilmu yang beririsan atau yang membentuk reinforcement learning. Nah, pengendali menggunakan deep reinforcement learning itu punya keuntungan. Yang pertama adalah kita nggak perlu tahu model matematika sistem itu seperti apa dari sistem yang kita ingin kendalikan. Karena kalau kita melakukan tuning manual, misalkan pada pengendali PID, ya biasanya saya tekankan biasanya kadang-kadang kita pakai empiris langsung. Biasanya kita harus tahu model persamaan matematikanya. Misalkan saya mau mengendalikan ketinggian level air, ya, pakai PID. Ya, kita kalau bisa tahu bagaimana model dari tangki level air tersebut. Dan itu masih mudah karena ordenya masih orde 1. Tapi kalau kita mengendalikan sistem yang banyak, nanti di akhir saya kasih contoh robot humanoid jalan, ya, yang dan kita akan lihat bagaimana cara dia belajar. Itu kayaknya terlalu sophisticated atau terlalu uh, rumit kalau kita modelkan satu-satu persamaan. Nah, keuntungan lainnya adalah kita nggak perlu melakukan tuning atau kenalan pada pengontrol. Kalau misalkan kita pakai pengontrol konvensional, misalkan PID, ya tentu saja kita harus tahu berapa sih nilai proporsional, nilai integral, dan nilai derivatif yang akan digunakan sehingga sistemnya memberikan respon terbaik. Dan juga dari segi performa biasanya lebih bagus. Tapi tentu saja kita juga harus melihat untuk sistem yang simple, misalkan pengaturan motor DC, itu memang bisa sih pakai DRL, cuma kadang-kadang apa ya, kita nggak perlu, ya ini istilahnya, kita nggak perlu membunuh seekor tikus di dalam rumah pakai bom. Apa? Karena itu terlalu berlebihan. Tapi nggak apa-apa kalau misalkan kita mau belajar DRL dan mengaplikasikannya di motor DC. Kenapa saya bilang biasanya? Karena kadang-kadang kalau kita salah menentukan reward, yaitu jadinya malah tidak lebih bagus. Jadi ini semua tergantung sistem yang kita kendalikan. Ya, kalau yang simple biasanya ya udah pakai yang konvensional biasa aja. Tapi untuk pembelajaran nggak masalah kalau kita pakai DRL. Dan untuk aplikasi DRL itu biasanya lebih ke simulasi. Karena kalau misalkan kita terapkan di sistem yang rumit secara langsung, misalkan nanti robot, ya bisa jadi ya susah. Jadi kita modelkan, kita simulasikan robotnya. Oke, sebelum masuk ke deep reinforcement learning, dan ini terkait juga dengan jaringan saraf tiruan, itu kita biasanya ada beberapa metode. Ya, kita ingin melihat apa sih bedanya reinforcement learning dengan metode-metode lain yang sudah biasa digunakan pada jaringan saraf tiruan atau neural network. Yang pertama, supervised learning. Ini adalah bentuk jaringan saraf tiruan yang paling populer digunakan. Artinya kita sudah punya target output tertentu sehingga kita bisa melakukan pembelajaran, ya, bisa melakukan pembelajaran dari hubungan input dan output. Ya, jadi kita ingin mencari apa sih hubungan antara input dan output menggunakan jaringan saraf tiruan supervised learning. Contohnya, inputnya adalah uh, keadaan cuaca untuk 10 hari pertama di bulan Maret. Lalu target outputnya adalah ya kita ingin
mencari hubungan antara keadaan cuaca saat ini dengan keadaan cuaca di masa selanjutnya. Jadi ini bisa digunakan untuk prediksi atau bisa juga untuk mencari pola dari sebuah gambar atau citra. Misalkan kita memberikan input citra buah yang bagus, ya mungkin simpelnya gitu. Lalu kita kasih kasih pembobotan dan juga kasih nilai learning rate sekian pada jaringan saraf penuhannya, lalu memberikan memberikan jaringan yang tepat, lalu ada biasnya, ya, lalu ada target outputnya, di mana kita sudah memetakan kalau misalkan citra dari buah yang bagus itu adalah seperti ini, maka outputnya akan seperti itu, dan kita berusaha untuk memberikan pembelajaran pada jaringan saraf tiruan, sehingga ketika kita memberikan citra gambar dari buah yang kita nggak tahu, si JST-nya itu bisa memprediksi atau menebak ini citra gambar buah yang bagus atau enggak. Tapi sebelum bisa memprediksi, dia harus membelajar. Dan prinsip pembelajaran dari supervised learning adalah mencari pembobot yang paling pas yang bisa menghubungkan antara input dan output, ya, dengan variasi hidden layer, ya, dan juga variasi fungsi aktivasi. Ya, mungkin kalau udah belajar JST udah familiar dengan itu semua. Ya. Jadi itu adalah supervised learning. Ya. Biasanya kita pakai backpropagation. Tapi kalau misalkan kita mau menggunakan sistem tanpa pembelajaran, ya, tanpa pembelajaran atau tanpa bisa dikatakan ya tanpa output, ya, jadi cuma dari input aja, itu kita bisa gunakan unsupervised learning. Jadi unsupervised learning itu pada prinsipnya adalah dia belajar ciri dasar dari dari sebuah input, dan kita nggak tahu ya, kita menyuruh si deep learning untuk unsupervised learning-nya ini untuk mencari apa sih hubungan dari masing-masing input tersebut. Ya, apa hubungan dari masing-masing input tersebut. Nah, ini contohnya misalkan kalau kita kita mencari ya ini contoh aja. Misalkan kita mau mengetahui ya sebenarnya kalau orang-orang yang kena COVID-19 ini yang yang nggak bergejala itu hubungannya apa sih dari input-inputnya, dari segi tekanan darah, kan, gula darah, lalu juga dari segi kadar kolesterol, mungkin BMI dan lain-lain. Dan kita ingin mencari hubungan itu, ya, tapi kita nggak ngasih tahu outputnya, apakah dia kalau kena COVID bergejala atau enggak. Lalu kita membuat semacam klasifikasi berdasarkan itu tadi semua, dan ternyata tanpa sengaja berdasarkan klasifikasi yang kita tentukan, itu ada semacam hal yang berbeda dari kumpulan input-input tadi. Itu namanya adalah unsupervised learning. Jadi kita nggak memberi label output. Kalau tadi kan kita udah kasih tahu gambar buah yang bagus itu kayak gimana, contohnya gambar buah yang jelek kayak gimana. Lalu ketika kita kasih gambar uji, ya si JST-nya belajar. Tapi kalau unsupervised learning, dia kayak melakukan klasifikasi sendiri, dan dari klasifikasi itu kita bisa melihat, oh ternyata di sini ada kumpulan data-data yang kayaknya nggak saling berkaitan, tapi mengumpul di klaster tersebut.
Nah, di unsupervised learning itu yang jadi masalah adalah eh, mengklasifikasikan inputnya. Contohnya adalah kayak tadi, kita ingin tahu yang kena COVID bergejala atau enggak, itu kayak gimana, ya kita nyari input yang relevan apa saja. Bisa jadi kadar gula darah itu relevan, bisa jadi apa namanya ukuran oximeternya itu juga relevan. Tapi kalau kita masukkan apa namanya hal-hal yang kayaknya kurang relevan, misalkan tinggi badan, lalu misalkan juga warna kulit, dan juga apa namanya ya yang kayaknya kurang nyambung, itu jadi bisa jadi masalah pada saat kita melakukan kategorisasi dari unsupervised learning. Yang ketiga yang kita bahas yaitu adalah reinforcement learning. Nah, reinforcement learning itu dia berfungsi untuk memaksimalkan nilai value di masa depan berdasarkan keadaan saat ini. Contoh paling simpel adalah saat kita melatih binatang peliharaan, ya, misalnya kita punya binatang peliharaan, ya kita akan memberikan semacam reward ketika si binatang peliharaan tadi itu melakukan perintah kita. Ya, jadi si binatang peliharaan itu nanti bertindak sebagai agent, ya, dan dia sebenarnya nggak tahu kita ngomong apa. Kita ngomong misalkan duduk, ya, dia nggak tahu apa arti kata duduk. Kita ngomong dia untuk berguling, dia nggak tahu dia arti kata berguling. Yang dia tahu adalah dia dapat reward kalau misalkan duduk dan dia mendengar apa namanya ya kata duduk dan dia duduk, itu dia dapat makanan. Demikian juga untuk saat dia apa namanya saat dia disuruh berguling dan dia berguling, dia dapat makanan. Saat dia disuruh duduk, dia berguling, dia nggak dapat makanan. Itu adalah prinsip reinforcement learning. Ya. Jadi kita ngasih reward untuk aksi-aksi tertentu, ya. Dan yang jadi masalah sebenarnya adalah merumuskan reward, ya. Karena nanti kita lihat di kasus robot, ya, reward itu harus disusun dengan hati-hati karena kalau kita salah ngasih apa namanya rewardnya kayak gimana, ya nanti outputnya nggak akan smooth, ya seperti itu. Oke, lalu jadi ada istilah-istilah pada reinforcement learning, yaitu value, ya, yang merupakan total reward berdasarkan keadaan saat ini dan masa mendatang. Sementara kalau reward itu keuntungan langsung saat berada di keadaan tertentu, ya, dan reward saat ini itu lebih dianggap penting dibandingkan reward masa mendatang. Misalkan kita apa namanya kita bekerja, ya tentu saja kita menganggap lebih penting kalau pekerjaan itu cepat menghasilkan uang daripada pekerjaan yang lambat menghasilkan uang dengan jumlah reward yang sama. Ya, kita kerja dapat sekian rupiah hari ini, itu kita menganggap lebih penting dibandingkan kita kerja dengan dan dapat sekian rupiahnya tuh tahun depan misalkan. Tapi itu dengan syarat rewardnya benar-benar sama. Karena apa? Karena di masa datang itu rewardnya belum terwujud. Ya, itu adalah istilah pada reinforcement learning. Ini gambaran dari agent dan environment, ya, agent dan lingkungan. Jadi ini ada istilah-istilah state itu keadaan, ya. Agent itu apa yang mau kita kendalikan. Lalu environment adalah lingkungan yang melingkupi keadaan tadi, dan si agent ini itu dia akan melakukan action atau tindakan. Dan setiap tindakan itu dia akan memperoleh reward. Cuma masalahnya rewardnya kecil, besar, atau malah bisa jadi negatif. Ya. Nah, si agent ini dia akan belajar
untuk melakukan aksi-aksi yang tepat sehingga akan memaksimalkan nilai reward. Kalau misalkan kayak binatang peliharaan tadi, ya, dia kan binatang kan makhluk yang mungkin nggak ngerti bahasa kita, ya. Tapi kalau misalkan dilatih, dilatih duduk, berguling, loncat-loncat dan lain-lain, dia akan dapat reward yang banyak berupa makanan. Nah, jadi si binatang itu tadi dia bisa tahu, ya, bahwa kalau misalkan dia mendapatkan perintah ini dan melakukannya, dia dapat reward yang banyak. Jadi itu contoh dalam kehidupan realnya. Dan kalau misalkan kita melihat dari segi persamaan, ya lagi dari segi persamaan di sini, ini total reward-nya ini sebenarnya sama dengan value itu adalah penjumlahan semua reward. Jadi value di sini adalah penjumlahan semua reward saat ini, di masa mendatang yang lainnya, dan selanjutnya. Artinya apa? Artinya reward ini nggak tunggal. Reward ini bisa jadi merupakan gabungan dari berbagai macam persamaan, dan kita juga memperhitungkan faktor diskon, ya, yang nilainya antara 0 dengan 1. Kenapa? Karena kita ingin lebih mementingkan reward yang langsung diperoleh dibandingkan reward yang lama datangnya. Udah lama datangnya dan belum tentu kita dapat juga. Ini kalau dibikin dalam persamaan seperti ini, kesannya reward itu homogen ya, artinya cuma ya itu. Padahal ini bisa jadi terdiri dari beberapa komponen yang berbeda. Jadi saya tekankan sekali lagi bahwa si agent itu akan melakukan aksi terbaik karena aksi terbaik itu akan membuat si agent mendapatkan reward terbesar. Lalu bagaimana cara kita tahu aksi terbaik itu yang kayak gimana? Aksi terbaik itu kayak gimana? Ya itu kan bisa macam-macam. Ya nanti saya akan kasih contoh game Breakout, itu game jadul zaman dulu. Mungkin Anda masih belum lahir ya, dimana untuk game Breakout ini dia ingin memaksimalkan fungsi dari menghancurkan benda-benda. Ini saya kasih contoh untuk ini ya, saya share dulu ininya. Nah, saya sebenarnya ini biar lebih mudah memahami ya apa yang dimaksud dengan ini. Saya Oke, ini adalah game Breakout. Mungkin kalau tadi saya ngasih contoh reward itu apa, terus agent itu apa, environment itu apa, dalam bentuk kata-kata seperti ini agak membingungkan. Tapi kalau kita melihat untuk contoh sederhana ini, jadi adalah game jadul yang kita lihat. Ya. Jadi lihat, dia mau menghancurkan semua ini balok atau apa di sini. Ya. Dan ini si agentnya. Si agentnya tuh bisa melakukan aksi bergerak ke kiri, bergerak ke kanan, atau diam. Ya, dia bisa bergerak ke kiri, ke kanan, atau diam. Itu aksinya. Environment-nya atau lingkungannya ya ini. Ya, ini adalah lingkungan game-nya. Lalu state-nya, ya ini posisi si agent-nya tadi, si balok kecil ini yang mau mantul-mantulin, dan juga posisi bolanya, itu adalah state atau keadaan. Ya. Nah, si reward itu adalah
kalau si balok-balok ini itu bisa dihabiskan atau dihancurkan semua dan dalam waktu secepat-cepatnya. Jadi kita ngelihat nih di awal dia masih dalam proses pembelajaran, ya. Dia masih jatuh-jatuh ini. Udah berapa kali belajar udah jatuh, jatuh lagi, jatuh lagi. Dia masih belajar, masih uh, deep Q network-nya masih dalam proses belajar. Seperti ini. Jadi ini dia masih clumsy lah. Nah, setelah 2 jam, akhirnya dia sudah selesai belajar dan dia langsung bisa melakukan ini otomatis. Saya lihat ini dari 2 jam belajar. Mungkin kalau manusia malah masih nggak sejago ini kalau misalkan 2 jam belajar. Dan ini juga bisa diaplikasikan di game-game lain, ya. Bisa diaplikasikan di game-game lain. Nah, tadi kan dia udah belajar ya, setelah 2 jam. Nah, setelah 4 jam, akhirnya dia mendapatkan metode lain. Nanti kita lihat. Setelah 4 jam belajar. Ini akhirnya bisa tahu, oh kalau misalkan ngehitnya kayak gitu, dia bisa langsung habisin balok-baloknya dalam waktu yang secepat-cepatnya dengan cara seperti itu. Ya, ini saya share lagi. Ya, jadi itu contoh agent, contoh reward, contoh step, ya, contoh action. Actionnya bergerak ke kiri, ke kanan, atau diam. Step-nya adalah posisi si agent tadi atau kotak tadi dan bolanya. Reward-nya adalah menghabiskan kotak secepat-cepatnya. Ya, dia dapat nilai reward tinggi kalau misalkan habisin kotak secepat-cepatnya. Makanya di sini dia adalah penjumlahan antara reward-reward yang berbeda. Kenapa? Karena kan reward di sininya mungkin adalah jangan mati. Kalau mati, ya langsung hilang rewardnya. Jadi di sini jangan mati, jangan mati, jangan mati. Tapi total rewardnya atau value-nya adalah jangan mati, tapi waktunya secepat mungkin. Jadi kita bisa melihat di sini, ya di sini adalah reference-nya. Reference-nya itu adalah reward-nya. Ya. Reference-nya adalah reward-nya. Reward-nya itu adalah sebagai set point. Lalu di sini adalah plan-nya atau sistem yang mau kita atur. Dan di sini state feedback-nya adalah observation. Kita ngelihat kalau misalkan dia bergerak ke kiri, bergerak ke kanan, itu mati atau enggak. Itu adalah observation yang kalau dalam sistem kendali itu ibarat state feedback. Nah, controllernya adalah polisi atau kebijakan dari deep Q network-nya, sementara action-nya itu adalah ibaratnya aktuator. Nah, di sini dia belajar menggunakan reinforcement learning algoritma. Mungkin kalau dibuat kayak gini malah jadi bingung. Ya, karena ini sebenarnya istilah kendali yang mau kita sinkronkan dengan deep reinforcement learning. Jadi kita udah biasa pakai reference, set feedback, kalau misalkan kontrolnya MIMO, lalu ada actuatornya. Di sini actuatornya kalau misalkan motor DC, ya kita memerintahkan motor DC-nya bergerak dengan kecepatan sekian. Di sini juga ada reinforcement learning algoritma. Ini yang kita cari dari reinforcement learning-nya. Nah, permasalahan dalam penggunaan reinforcement learning itu adalah perlu pemahaman sistem. Ya, apakah pakai reinforcement learning itu adalah solusi terbaik? Karena kalau sistem yang sederhana dan nggak butuh data banyak, atau sistem yang sederhana yang datanya juga masih terbatas, kayaknya nggak terlalu butuh reinforcement learning. Terus kita juga harus mengeset policy atau aturan protokol dari pengendalinya. Dan juga harus bisa tahu definisi dari kesuksesan yang berhak diberi reward. Ya, kalau tadi sistemnya masih game yang tadi itu masih gampang. Tapi kalau udah kompleks,
Itu bisa jadi ada begitu banyak aktuator, ada begitu banyak action yang saling mengurangi reward. Itu yang nanti akan jadi masalah. Nah, ini adalah blok diagram reinforcement learning. Ya, kalau tadi kita udah bayangin ya, karena saya udah kasih contoh, agentnya tadi adalah balok yang bergerak ke kiri, kanan, atau diam. Dia melakukan aksi, yaitu ke kiri, kanan, atau diam. Dan environment-nya adalah game tadi. Kalau misalkan bolanya jatuh, ya berarti dia reward-nya bisa jadi negatif, 0. Ya, observation state-nya itu adalah untuk tahu keadaan bola dan keadaan si baloknya tadi, dan dia ngancurin benda yang di atasnya itu berapa, dan dia akan melakukan update policy atau kebijakan menggunakan algoritma reinforcement learning. Yaitu blok diagram reinforcement learning secara keseluruhan. Ada juga istilah yaitu fungsi Q, yaitu yang menyatakan ekspektasi atau harapan dari total semua reward di masa sekarang sampai masa datang yang dilakukan oleh agent dan pada keadaan tertentu dengan melakukan aksi tertentu. Jadi fungsi Q itu ekspektasi ya. Ekspektasi itu harapan ya. Ya, jadi di sini kita bisa lihat di sini adalah ekspektasi dari semua kumpulan reward berdasarkan state atau keadaan dan aksi yang dilakukan. Ya, jadi kayak tadi, misalkan pada posisi balok tertentu dan bola tertentu, dia akan memiliki ekspektasi, yaitu harapan itu kira-kira bakal berhasil atau enggak, bakal dapatkan reward besar atau enggak. Itu adalah fungsi Q. Dan policy itu adalah menentukan aksi terbaik yang akan memaksimalkan nilai Q atau fungsi Q. Jadi kan fungsi Q adalah ekspektasi, sementara policy itu adalah mencari ekspektasi terbaik atau fungsi Q terbaik. Dan itu adalah yang akan digunakan dalam algoritma. Jadi kita pengen maksimalkan nilai Q-nya atau fungsi Q-nya. Nah, contohnya, tadi saya udah kasih contoh di breakout materinya. Jadi kita pengen tahu ya, kalau bolanya seperti ini kan dia ke bawah. Ya. Yang mana yang punya nilai Q tertinggi? Ya. Kalau bola kayak gini, apakah dia diam atau ketika dia bergerak ke kanan? Itu adalah pilihan-pilihan aksi, dan dari pilihan-pilihan aksi itu kita bisa mendapatkan ekspektasi berdasarkan aksi tersebut untuk mendapatkan nilai Q atau nilai total reward terbaik. Nah, ini kita bisa lihat di sini ya. Mungkin harus butuh pemahaman terkait jaringan saraf tiruan. Ya. Kalau konfigurasi deep Q network-nya seperti ini, ya, konfigurasi deep Q network-nya seperti ini, di sini ada state, jadi di sini ada keadaan dari game record tadi, lalu dia dapat input, yaitu bergerak. Misalkan bergerak ke kanan, bergerak ke kiri, atau diam, dan dia kita lakukan proses pembelajaran menggunakan deep neural network ini untuk mendapatkan nilai Q tadi berdasarkan state dan aksi yang dilakukan. Kalau bentuk deep Q network-nya seperti ini, permasalahannya adalah setiap aksinya berbeda, dia belajar memaksimalkan nilai Q. Setiap state, setiap aksi, dia belajar. Setiap state, setiap aksi, dia belajar. Itu nggak efektif. Kenapa? Karena nanti datanya jadi terlalu banyak. Ya kan, satu state itu bisa beberapa kali aksi. Ya, kalau dalam contoh ini paling dia cuma bergerak kiri, ke kanan, atau diam. Tapi kalau aksinya udah macam-macam, nanti
banyak sekali yang harus kita masukkan dari sini. Ya. Nah, ini adalah apa namanya? Ini adalah bentuk yang tidak praktis. Sehingga instead kita lakukan ini, inputnya itu cuma step doang. Ya, inputnya adalah step doang. Dan outputnya ini yang kita buat jadi banyak seperti ini, yang menyatakan nilai Q berdasarkan step dan aksi tertentu. Ya, jadi inputnya cuma step aja, keadaan. Keadaan kalau misalkan dalam game tadi itu adalah keadaan posisi dari bola sama posisi dari kotak tadi. Ya. Nah, dari keadaan itu kita kasih pelajaran menggunakan deep neural network sehingga dia akan dapat pemetaan untuk keadaan state yang berbeda dengan aksi-aksi yang dilakukan. Ini. Dan targetnya ini adalah fungsi ini R tambah gamma maksimal Q ya, untuk keadaan state dan action yang diperkirakan. Di sini. Dan untuk persamaan Q loss-nya, ini adalah target tadi, target ekspektasi tadi ya yang kita sudah gunakan. Dan ini adalah prediksi kita. Kenapa kita pakai prediksi kita? Karena kita juga tahu sebenarnya dari pergerakan apa namanya balok tadi itu kira-kira yang bakal berhasil yang mana, yang bakal gagal yang mana. Ya artinya kalau misalkan bolanya ada di kiri ya dan baloknya bergerak ke kanan, ya kan dia nggak mungkin berhasil, dia pasti loss. Itu adalah prediksi kita yang kita masukkan di sini. Sementara targetnya adalah fungsi reward tadi, ya, memaksimalkan nilai Q, fungsi tadi, dan tentu saja kita berusaha meminimalkan nilai perbedaan dari target dan prediksi kita. Jadi ini contohnya, ya contoh. Ini kalau misalkan keadaannya seperti ini mungkin kurang besar ya. Keadaan seperti ini, ya ini bolanya bergerak ke kiri, ya bolanya bergerak ke kiri dengan sudut seperti ini. Kalau misalkan dalam keadaan state seperti ini, dia aksinya bergerak ke kiri, ya kita mengekspektasi atau bukan ekspektasi ya, memprediksi bahwa dia akan berhasil dan saat kita memprediksi nilainya berhasil, maka rewardnya besar, 20. Kalau dia diam aja, ya kita memprediksi dia bisa jadi berhasil, tapi nggak seberhasil yang tadi kalau dia ikut ke kiri dengan nilai reward 3. Nah, kalau bolanya ke kiri, si balok tadi malah ke kanan, maka kita prediksi dia bakal gagal. Kenapa? Dia ke kiri, dia malah ke kanan. Jadi ya, kita prediksi bakal gagal. Dan yang ini tadi, itu kita kasih pembelajaran ke deep neural network sehingga nilai Q loss-nya sekecil mungkin dengan ekspektasi dari fungsi ini. Ya. Dan jadi kita bisa lihat ya, deep Q networks-nya itu akan berbentuk kurang lebih seperti ini. Ya. Ini adalah state-nya, dan ini adalah keadaan state dengan posisi joystick yang berbeda. Posisi joystick yang berbeda, misalkan ke atas, sedang atas bawah, ke atas pencet apa segala macam, itu kita kasih ekspektasi, kasih prediksi berapa, dan nanti si DeepQ Networks-nya akan belajar untuk menghubungkan keadaan state dengan ekspektasi dan prediksi tadi dengan tujuan untuk meminimalkan Q loss. Ya. Nah, sekarang kita lihat contoh kalau robot berjalan. Ini mungkin kita nanti saya kasih lihat robot berjalan yang
yang tertatih-tatih. Jadi ini contoh deep learning pada robot yang berjalan ya. Kalau tadi saya kasih contoh pada game breakout karena biar lebih gampang memahami. Karena kalau game breakout itu mudah actionnya kan cuma bergerak ke kiri ke kanan dan diam, dan apa namanya rewardnya itu adalah ya paling kalau misalkan dia bisa ngabisin balok sama dalam waktu secepat mungkin itu rewardnya besar. Dan prediksi kita adalah ya berdasarkan posisi dari bola dan balok dan ekspektasi apakah dia bisa mengenai balok itu atau enggak. Nah, kalau robot, oh ya tadi itu si apa namanya game recordnya itu cuma butuh 4 jam untuk bisa jadi master. Kalau robot ini kejadiannya kayak gini, butuh banyak usul. Jadi ini contoh robot belajar. Ini udah 700 belajar dia masih kayak gini. Jadi nanti si deep Q networks-nya itu masih menyesuaikan ekspektasi dengan prediksi dan selanjutnya. Ini 2.400 kali. Kayak gini, 2.500 kali kayak gini. Ya, ya. Tiap kali belajar mungkin butuh waktu. Kita lihat ini enggak sederhana. Akhirnya dia udah mulai berjalan dengan tertatih-tatih. Ya. Ya, 4.000 kali dia belajar. Jadi masih tertatih-tatih. Udah mulai kelihatan polanya. Akhirnya dia udah mulai bisa niru manusia. Masih jatuh-jatuh. Ya, 6.400 kali. Masih belum kayak manusia jalan. Karena rewardnya itu bisa macam-macam. Dia harus gerak lurus, dia harus jalannya kayak manusia, dia nggak boleh loncat-loncat, dan lain-lain. Ya, seperti itu. Jadi itu adalah proses pengejaran pada kaki robot. Ini selanjutnya seperti ini. Ya. Kenapa jadi susah gitu? Karena kita ngeliat ya, kalau dari kaki robot seperti ini, ya, aksinya itu ada banyak. Kalau tadi kan pada balok tadi aksinya paling ke kiri ke kanan dia. Ini udah banyak, terus jumlahnya banyak. Ada left ankle, pergelangan kaki kiri, pergelangan kaki kanan, lutut kiri, lutut kanan, paha kiri, paha kanan. Ya. Dan observasinya itu yang kita lihat tadi, kalau misalkan dari apa namanya balok tadi kan kita cuma ngelihat posisi dari baloknya, lalu apa sih yang dihancurin di atasnya sama bolanya. Kalau di sini yang dia observasi adalah posisi dari badan robotnya, kecepatan dari badan robotnya, lalu sudut dan apa namanya kecepatan sudut dari badannya, lalu sendi-sendinya, hubungan robotnya itu seperti apa, dan gaya yang diberikan pada tanah, yaitu yang diobservasi. Ya, tapi tentu saja kita akan lihat kenapa kalau misalkan menggunakan konvensional biasa itu bisa jadi susah banget. Kenapa? Terlalu banyak parameter yang harus dikendalikan. Jadi kita bisa lihat di sini, kita banyak banget. Ya. Dan biasanya kalau mekanik di sini itu susah untuk cari persamaan matematikanya.
Kadang-kadang kalau dalam melakukan fungsi pensamaan matematika untuk memodelkan sistem, kita terlalu menyederhanakan banyak masalah. Dan saat kita mengaplikasikannya di robot, ya berarti sesuatu yang disederhanakan bisa jadi malah menjadi masalah. Terlalu banyak optimasi yang harus dilakukan. Ya, jadi posisi badannya harus bagus, kecepatannya juga harus sesuai. Ya, karena kalau misalkan terlalu cepat nanti jatuh-jatuh, kalau lambat-lambat nanti bisa jadi jatuh juga karena nggak seimbang. Terus kalau misalkan rewardnya adalah dia bergerak seperti manusia, ya jangan sampai dia loncat-loncat kayak kodok. Terus juga jangan sampai dia menghentakkan kaki terlalu keras ke tanah. Kenapa? Karena nanti takutnya jadi cepat rusak dan lain-lain. Ya, itu batasan optimasi yang harus dilakukan. Dan tentu saja karena kekompleksan tadi, itu terlalu banyak variabel persamaan yang harus diperhitungkan kalau kita mau mengaplikasikan kendali konvensional, misalkan kalau MIMO itu pakai LQR atau pakai MPC pada robot ini. Ya, jadi kalau misalkan sistemnya kompleks, mungkin lebih baik kalau kita pakai deep reinforcement learning. Cuma apakah berarti mudah? Tidak juga. Apa? Karena seperti yang saya kasih lihat tadi, itu dia belajar sampai ribuan, puluhan ribuan kali untuk bisa berjalan sesuai dengan keinginan kita. Dan yang paling penting adalah kita juga harus tepat menentukan atau memberikan reward pada robot tadi. Ya, kan permasalahannya adalah reward value-nya itu berdasarkan apa? Kecepatan robot, posisi robot, atau banyaknya robot jatuh, atau dia harus meniru gerakan manusia, atau apa namanya jangan sampai rusak, atau ya banyak macamnya. Ya. Sehingga untuk fungsi reward tadi, ya kita bisa lihat ini sangat kompleks ya. Jadi nggak seperti nggak seperti game breakout tadi. Kalau game breakout yang tadi itu masih simple rewardnya, ya kita cuma menentukan jangan mati, terus cepat-cepat dihabisin baloknya yang di atas. Ya rewardnya itu doang. Kalau di sini kita harus reward berdasarkan forward velocity, ya, forward velocity, kecepatan ketika dia jalan. Terus kalau misalkan dia berhasil melangkah, itu kasih reward. Kenapa? Karena kalau misalkan dia cepat tapi nggak melangkah, berguling-guling, ya jangan sampai gitu. Terus keep robot at walking height. Jadi kalau misalkan dia nggak ada reward ini, nanti robotnya ngeloncat. Ya. Jadi ini ada video yang lain ya. Kita nggak dikasih reward keep robot at walking height, robotnya jalannya kayak kodok. Ya itu nggak kita inginkan. Lalu juga di sini adalah minimize actuator effort. Itu jangan sampai terlalu kasih effort berlebihan nanti benar rusak. Terus ini juga adalah fungsi untuk berjalan di jalur yang sesuai. Jadi kita bisa lihat di sini penentuan rewardnya itu sudah kompleks, ya, penentuan rewardnya. Ya, jadi walaupun saya bilang bahwa kayaknya kalau robot ini lebih bagus pakai deep reinforcement learning, tapi langkah pertama itu menentukan reward itu aja sudah harus pas. Dan kadang-kadang ya kita harus try and error juga untuk rewardnya. Dari mana dia dapat 0,0625 sekian ya kan, ada pengetahuan dasarnya dari mana dia dapat angka itu, tapi saat belajar dia juga nyoba optimalnya di mana. Nah, jadi kesimpulannya kita bisa lihat ya bahwa penggunaan deep reinforcement learning itu dia punya keunggulan dibandingkan kendali konvensional biasa untuk kasus-kasus kompleks. Kalau untuk kasus-kasus sederhana, bisa jadi bukan berarti DRL jelek, tapi karena menentukan reward dan lain-lain, dan sementara pakai PID aja udah bagus, ya udah pakai PID aja, dan itu nggak masalah.
Terus untuk deep queue networks itu cocok untuk sistem discrete yang tidak dalam stokastik. Stokastik itu berarti acak walaupun memenuhi fungsi distribusi tertentu. Kenapa saya bilang seperti ini, discrete? Jadi sebenarnya di sini belum selesai ya. Ini ada lanjutan ketika kita menggunakan aturan berdasarkan policy, dan itu bisa diterapkan pakai sistem analog, dan itu nanti menggunakan fungsi distribusi. Tapi mungkin yang dimaksud dari pengertian discrete di sini adalah kalau tadi deep queue tadi digunakan di breakout tadi, kita nggak bisa ngatur kecepatan si apa namanya bendanya itu bergerak ke kiri dan ke kanan. Dia bergerak ke kiri, ya ke kiri, ke kanan dan ke kanan, tapi lebih bersifat diskrit, logika satu atau nol. Jadi satu ke kiri, tapi kita nggak bisa ngatur ke kirinya itu dengan kecepatan berapa. Kalau menggunakan fungsi probabilistik nantinya itu kita bisa ngatur kecepatan dia bergerak